Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat tutor semuanya? Saya harap sahabat tutor dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya, tutor sahabat semua dalam mata kuliah manajemen keuangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua dalam keadaan yang masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat untuk bisa mengikuti tutorial online ini. Sahabat tutor semuanya, karena ini momen kita masih bulan Syawal, di mana saya ingin mengucapkan kepada sahabat tutor, sahabat muslim, semuanya, yaitu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri, dan kepada sahabat tutor yang non muslim, saya ucapkan juga selamat kenaikan insya bagi merayakan. Sahabat tutor, kali ini kita akan membahas kelanjutan dari mata kuliah manajemen keuangan. Kita sudah masuk ke dalam sesi ke-7, sesi di penghujung tutorial online ini, di mana saya harap sahabat tutor bisa tune up lagi, bisa memanaskan diri sahabat tutor untuk mengikuti pembelajaran mengenai manajemen keuangan di sesi ke-7 ini. Sahabat tutor, sebelum kita mulai mata kuliah ini dan proses tutorial ini, mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat, mari kita lanjutkan mata kuliah sesi ke-7 ini. Cikisat sahabat tutor semuanya. Baik sahabat tutor, kita sekarang sudah masuk di dalam sesi ke-7, di mana kita di sini akan membahas tentang interaksi keputusan investasi dengan keputusan pendanaan. Nah, prolognya seperti ini sahabat tutor. Konsepnya adalah bagaimana kita mengkaitkan dua keputusan di dalam mengambil suatu permasalahan atau menilai satu proyek, atau kita mengambil keputusan atas investasi yang mau kita ambil.
Nah, keputusan ini menyangkut tentang modal. Apakah kita menggunakan modal dari laba kita atau modal sendiri, atau kita menggunakan pinjaman dari pihak kreditur. Nah, dengan adanya komposisi dari sumber dana kita, baik itu dari modal kita sendiri maupun itu dari pinjaman, justru ini akan menimbulkan yang namanya biaya. Kenapa menimbulkan namanya biaya? Karena ketika kita ingin menggunakan modal kita sendiri di dalam suatu proyek, dalam suatu pekerjaan, tentunya akan menimbulkan biaya. Karena ini juga berhubungan juga dengan dividen yang kita bagi kepada investor dan juga mempengaruhi operasional perusahaan. Di mana kita sudah membahas bahwasanya di dalam manajemen keuangan konsep utamanya adalah bagaimana kita mengelola sumber dana kita yang terbatas untuk mendapatkan hasil dari investasi, hasil dari keputusan bisnis yang kita dapat itu secara maksimal dan optimal. Nah, namun semua itu tidak akan mudah sebetulnya, karena selalu kita akan memikirkan namanya profit dan resiko. Karena di dalam manajemen keuangan, profit dan resiko ini akan berjalan seiringan. Semakin tinggi profit, maka juga akan semakin tinggi resiko. Tentunya untuk meminimalisir atau memitigasi resiko itu kita juga harus melakukan yang namanya assessment, menilai satu resiko dengan mengelola dana itu dengan secara efektif dan efisien. Nah, jadi di sini sahabat duta, di sesi ketujuh ini setelah kita memahami bagaimana kita mengetahui apa kekuatan kita, apa sumber dana kita, sudah kita mengetahui bagaimana proyek mau kita ambil, lalu seperti apa perkiraan atau prediksi untuk keuntungan yang akan kita dapat. Tentunya kita sudah menilai itu dengan baik. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus tahu sumber dana yang kita terbatas tadi, kita harus tahu adakah biaya-biaya yang akan muncul. Tentu pasti ada. Karena apa? Karena setiap sumber dana itu akan mempengaruhi kegiatan ataupun mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh manajemen. Karena ketika menggunakan biaya atau modal sendiri, keputusan untuk melakukan investasi, maka kita juga akan yang namanya menahan laba untuk supaya laba tadi untuk dipergunakan keperluan bisnis lainnya. Tentu kita ada yang namanya negosiasi dengan para investor untuk menggunakan laba itu untuk penggunaan pengembangan bisnis. Tentu hal ini juga akan menimbulkan biaya karena ada negosiasi. Begitu juga ketika kita ingin melakukan suatu pinjaman atau melakukan pendanaan kepada pihak kreditur atau perbankan, tentu juga akan menimbulkan biaya. Nah, biaya seperti apa ya? Tentu secara garis besar kita tahu bahwa biaya bunga itu juga akan mempengaruhi, karena perbankan yang tempat bank yang kita pinjam tentunya akan mematok atau memberikan kita tarif bunga bank. Oke? Jadi dari sini sahabat itu sudah paham bagaimana konsep interaksi keputusan investasi dengan keputusan pendanaan, di mana sumber dana perusahaan itu terbatas, mau tidak mau terkadang untuk mengambilkan suatu keputusan investasi, untuk mengambilkan suatu proyek yang mau kita ambil, kita bisa menggunakan struktur modal, menggunakan modal sendiri dan modal pendanaan, atau sebaliknya kita menggunakan modal pendanaan saja, tidak menggunakan modal sendiri, atau kita menggunakan mix modal sendiri dan modal pendanaan. Nah, seperti itu konsepnya. Oke, sahabat tutor ya. Nah, dari sini kita paham apa itu yang maksudnya interaksi keputusan investasi dengan keputusan pendanaan. Lalu ketika kita melakukan suatu pengambilan keputusan, kita menggunakan keputusan investasi menggunakan modal sendiri, maka itu akan menimbulkan biaya-biaya. Begitu juga dengan
menggunakan modal dari pendanaan atau dari pinjaman. Apa yang maksud dengan biaya modal? Biaya modal itu biaya yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan satu modal. Ya, seperti kita paham, ketika kita ingin meminjam ke bank, tentunya kita ada yang namanya biaya administrasi bank, ada yang namanya biaya notaris, baik biaya-biaya lainnya seperti biaya-biaya yang berhubungan dengan pinjaman kita. Sehingga hal inilah yang akan menimbulkan biaya-biaya baru di luar dari kegiatan investasi untuk mendapatkan modal ini. Begitu juga dengan biaya-biaya yang berasal dari modal sendiri, yaitu di mana kita akan melakukan negosiasi dengan investor. Ketika kita bilang investor untuk laba itu tidak membagikan dividen terhadap laba yang sudah tercapai, maka tentu investor akan meminta semacam privilege, apa yang keuntungan benefit yang akan mereka dapat, yaitu bisa saja peningkatan untuk dividen di masa yang akan datang, atau meminta untuk diberikan suatu jaminan seperti apa sehingga mereka mau laba itu ditahan dan digunakan untuk pengembangan bisnis. Nah, ini juga akan menimbulkan biaya itu sendiri, walaupun kita tidak berhubungan dengan kreditur, kita berhubungan dengan investor, dan itu merupakan bagian dari laba. Biaya modal dapat dihitung berdasarkan biaya masing-masing sumber dana, yang disebut dengan biaya individual yang saya bilang tadi, seperti kita menggunakan modal sendiri. Caranya seperti apa? Untuk kita menentukan bagaimana kita memixkan, apakah kita harus menggunakan modal sendiri ataukah kita harus melakukan pinjaman, tentunya kita harus ada namanya perhitungan. Perhitungan itu ada dua cara. Pertama, kita melakukan perhitungan which average cost of the capital, atau yang disingkat dengan WACC, di mana ini dimaksudkan biaya modal rata-rata yang berbobot dan tertimbang. Yang kemudian ada namanya metode adjusted present value, yaitu penyesuaian terhadap nilai sekarang. Nanti ini kita akan bahas secara detailnya. Terus seperti apa biaya modal jika suatu perusahaan menggunakan beberapa sumber, maka biaya modal dihitung adalah WACC dari seluruh modal yang digunakan. Jadi kalau biaya modal itu mix, yang saya bilang tadi, kita menggunakan modal sendiri 50%, kita juga menggunakan pinjaman 50%, maka tentunya kita harus mencari rata-rata dari present value dari biaya modal ini sendiri dengan menggunakan metode WACC itu. Jika hasilnya positif, maka kita bisa menggunakan atau mengambil proyek tersebut dengan menggunakan metode WACC, yaitu komposisi modalnya menggunakan modal sendiri sekian persen dan modal pendanaan sekian persen. Oke. Lalu dalam biaya modal, faktor-faktor apa saja yang sangat mempengaruhi? Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal itu ada faktor yang dikendalikan dan ada faktor yang tidak dapat dikendalikan. Faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan tentu ini faktor-faktor yang berhubungan dengan pihak ketiga. Contohnya seperti kita melakukan pinjaman uang ke bank, di mana bunga bank, biaya administrasi bank, dan biaya lain-lainnya, tentu itu ditentukan oleh pihak bank. Kita tidak bisa menentukan itu dan tidak bisa mengkondisikan berapa biaya yang akan mereka tentukan. Di sini merupakan faktor yang tidak bisa manajemen atau perusahaan mengendalikan tingkat suku bunga pinjaman tersebut. Kemudian faktor perpajakan. Perpajakan juga di mana ini diatur oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Dirjen Pajak ataupun Kementerian Keuangan. Itu pun juga tidak bisa diatur oleh perusahaan atau manajemen. Jadi apa yang bisa diatur oleh manajemen, maka faktor-faktor kebijakan struktur modal, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi. Kebijakan struktur modal adalah modal mana yang mau kita gunakan dan berapa persentasekah modal yang mau kita pakai. Oke, boleh kita mengambilkan modal berdasarkan modal sendiri, atau kita tidak menggunakan modal sendiri, kita menggunakan modal dari
pinjaman, itu juga bisa. Atau kita menggunakan kedua-duanya mix untuk melakukan satu keputusan investasi. Kemudian faktor yang bisa kendalikan adalah faktor kebijakan dividen. Kebijakan dividen tentunya ini berhubungan dengan laba. Ketika perusahaan kita menghasilkan laba, maka tentunya kita akan membagikan dividen. Di mana dividen ini bisa kita bicarakan, negosiasikan kepada pihak investor, sehingga kita bisa mengendalikan biaya modalnya. Kemudian faktor dari kebijakan investasi. Kebijakan investasinya adalah keputusan yang akan kita ambil berdasarkan modal yang kita miliki, sehingga kita bisa mengendalikan yang namanya biaya dari modal itu sendiri. Manfaat untuk mengetahui biaya modal itu pertama, satu, untuk menentukan apakah investasi menguntungkan atau merugikan. Jadi kita bisa lihat sebelum suatu proyek mau kita ambil, kita bisa menghitung biaya-biaya yang akan kita keluarkan di luar dari pekerjaan proyek tersebut gitu loh. Jadi kita udah paham nih, proyek belum jalan ataupun suatu investasi belum kita lakukan, kita udah hitung dulu biaya-biaya yang akan muncul sebelum pra proyek itu akan dilaksanakan. Itu bisa kita lihat apakah itu bisa menguntungkan atau merugikan berdasarkan biaya yang akan kita keluarkan. Kemudian untuk mengetahui manfaat dari biaya modal itu juga sebagai discounting faktor dalam menghitung present value aliran kas. Justru di mana ini kita berhubungan dengan cash flow, tentunya kita harus bisa menilai penilaian kita, nilai uang kita pada saat ini, dan bagaimana ke depan nilai uangnya. Tentu kita ada namanya perhitungan discounting faktor-faktor untuk menghitung present value kita, NPV kita. NPV kita saat ini dan keuntungan yang akan kita peroleh di saat yang akan datang. IRR seperti apa, internal rate of return-nya, uang yang kita dapat kembali berapa. Tentu ini juga melakukan manfaat dari biaya modal itu sendiri. Kemudian regulasi perusahaan yang monopoli. Jadi juga merupakan manfaat dari satu biaya modal itu terhadap peraturan perusahaan yang monopoli, di mana kita agar dalam suatu bisnis itu tidak melakukan hal-hal monopoli, kita melakukan kompetisi di dalam bisnis, karena untuk mengetahui juga seberapa kuat dana kita, seberapa kuat pengembangan dari nilai uang yang kita, modal yang kita miliki, sehingga kita bisa mendapatkan profit yang lebih baik, lebih berkualitas lagi. Bagaimana jika kita melakukan suatu keputusan investasi dengan menggunakan modal sendiri? Di sini kita akan bahas satu-satu ya sahabat semua. Ketika kita menggunakan modal sendiri untuk mengambil suatu proyek atau keputusan investasi, ini menunjukkan tingkat keuntungan yang diinginkan oleh investor saat mereka bersedia menyerahkan dana tersebut. Di sini ada negosiasi. Kita meyakinkan kepada para investor. Kalau kita mengambil suatu proyek atau mengambilkan keputusan investasi, maka kita harus memberikan semacam benefit yang atau keuntungan yang akan kita berikan kepada pihak investor agar investor tertarik. Tentunya hal ini dapat membuat investor setuju untuk memberikan modalnya atas proposal yang dari manajemen berikan kepada investor. Baik itu berupa kepastian di dalam bisnis mereka, baik itu juga prediksi untuk memberikan tingkat keuntungan. Kemudian bila perusahaan itu telah go public, penaksiran biaya modal sendiri bisa dilakukan apabila tidak estimasi dilakukan hanya berdasarkan dari referensi usaha yang sejenis. Jadi kalau misalnya perusahaan sudah go public, tentunya para investornya banyak sekali, tentu kita akan memberikan suatu macam proposal di mana kalau kita melakukan proyek ini akan menguntungkan. Karena kenapa? Karena kita memberikan semacam gambaran dari pekerjaan
perusahaan-perusahaan yang lain sejenis dan melakukan investasi ini. Jadi para investor tuh bisa melihat, ya, bagi yang go public mereka bisa melihat rata-rata seperti apa, apakah mereka mengerjakan suatu proyek ini akan menguntungkan atau tidak, keputusan investasi ini bagus atau tidak, bisa mereka lihat dari usaha-usaha yang sejenis dengan yang akan mereka lakukan untuk investasi. Jadi rumusnya seperti apa? Untuk melakukan biaya modal ini, untuk menghitungnya kita menggunakan rumus CAPM atau Capital Asset Pricing Model dengan rumus RI-nya itu tingkat keuntungannya, ya, tingkat keuntungan yang layak, yang relevan, sum itu, yaitu dengan cara tingkat keuntungan yang bebas risiko kita tambah dalam kurung itu tingkat keuntungan portofolio, ya, bisa sahabat utamanya dikurangi dengan tingkat keuntungan pasar. Jadi tingkat keuntungan bebas risiko kita kurangi dengan tingkat indeks pasar, portofolio pasar, lalu kita kalikan dengan risikonya. Jadi kita sudah bahas sebelumnya di sesi sebelumnya bahwasanya semakin tinggi suatu risiko maka semakin tinggi profit yang akan kita dapatkan. Jadi bisa kita hitung dengan menggunakan capital asset pricing model atau CAPM. Ini juga kita bisa juga menghitungnya menggunakan model lain untuk biaya modal sendiri dengan pendekatan cash flow. Yang tadi kita pendekatan aset, ya sahabat tutors. Ini kita menunjukkan dengan pendekatan cash flow di mana dividen yang diharapkan, ini lebih kepada perusahaan non-public. Jadi dividen yang diharapkan pada tahun yang akan datang kita bandingkan dengan, kita bagi dengan biaya modal kita sendiri, kurangi dengan pertumbuhan laba dan juga dividen. Kita kurangi dulu, lalu kita bagikan berapa kira-kira harga saham yang akan kita dapatkan berdasarkan cash flow. Oke, ada juga model metode lainnya dengan biaya modal sendiri, itu yang dikembangkan oleh Modigliani dan Miller dengan rumus KE. KE itu adalah biaya modal sendiri pada saat perusahaan menggunakan hutang, yaitu QU ditambah dalam kurung QU kurangi KD. QU itu adalah biaya modal sendiri pada saat perusahaan tidak menggunakan utang atau normal saja. Dalam kurung itu biaya modal sendiri itu kita kurangi dengan biaya utang. Jadi berapa kita hitung betul-betul detailnya, lalu kita kalikan dengan 1 dikurangi T, itu ada tarif pajak penghasilan, lalu kita bagikan B itu nilai pasar dibandingkan nilai pasar modal sendiri. Sahabat tutor bisa lihat di slide kita, ya, di slide biaya modal sendiri rumusnya seperti apa, dan bisa kita hitung jika sahabat tutor ingin melatih perhitungan menggunakan metode Modigliani dan Miller ini. Lalu bagaimana jika kita melakukan keputusan investasi berdasarkan dari modal pendanaan atau modal pinjaman? Tentu kalau kita lakukan seperti itu, maka itu juga akan menimbulkan biaya, yang bisa kita bilang tadi, biaya itu berasal dari biaya administrasi dari perbankan maupun tarif bunga. Jadi biaya utang itu menunjukkan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena menggunakan dana berasal dari pinjaman. Metode perhitungan yang digunakan adalah present value, yaitu nilai uang sekarang, di mana faktor pajak perlu diperhatikan dalam menaksir biaya utang. Karena kenapa? Ketika kita mendapatkan satu bunga bank ataupun itu justru akan dikurangi pajak terdahulu. Jadi pajak itu akan terinclude di dalam modal kita atau dalam bunga bank kita itu, dia akan terinclude di situ. Umumnya pembayaran bunga bersifat tax deduktif. Jadi, dan penaksiran arus kas untuk penilaian profitabilitas investasi didasarkan atas dasar setelah pajak. Maka biaya utang perlu disesuaikan dengan pajak. Rumusnya adalah K kali D sama dengan KD dikali 1 dikurangi T. Nah, saya tahu KD aja biaya utang setelah pajak itu bagaimana? Kita kalikan 1 dikurangi tarif pajak penghasilan. Jadi betul-betul di dalam biaya utang juga ada bunga, di dalam bunga itu ada yang namanya pajak. Bila perusahaan akan melakukan investasi, maka biaya utang yang relevan adalah dari utang yang akan digunakan, bukan dari utang yang
sudah digunakan. Jadi bila perusahaan untuk melakukan investasi menggunakan pendana, maka biaya utang yang relevan itu biaya utang yang sudah digunakan. Jadi utang yang akan digunakan bukan dari utang yang sudah digunakan. Jadi ketika kita mau berutang ya dari itu dihitung secara keseluruhannya. Tapi ketika kita sudah menggunakan dana utang tersebut, maka itu tidak akan dihitung perpajakannya. Jadi ketika kita melakukan pinjaman bank, itu sudah diperhitungkan pajak penghasilannya. Oke. Lalu kita harus tahu juga jenis-jenis dari saham ya. Ini bagian dari saham. Kita sudah tahu saham biasa seperti apa, saham yang dibagi berdasarkan pembagiannya dividen berdasarkan proporsional dari saham yang mereka investasikan. Namun juga ada yang namanya saham preferred. Saham preferred ini saham yang memberikan jaminan kepada pemilik atau investor untuk menerima dividen dalam jumlah tertentu atau jumlahnya tetap berapapun laba perusahaan. Mau laba perusahaan itu 1, 2, 3, tetap dividen mereka terima angkanya sama. Ataupun perusahaan itu dalam keadaan merugi, tetap investor itu mendapatkan dividen. Ini adalah privilege keistimewaan yang para investor yang memiliki saham preferred. Saham preferred juga merupakan modal sendiri sehingga dividen yang dibayarkan tidak dapat dipakai untuk mengurangi pajak karena angkanya tetap. Jadi pajak itu ditanggung oleh perusahaan. Jadi rumus perhitungannya adalah KP sama dengan D bagi P, di mana D itu dividen yang ditagih setiap tahun, P-nya itu adalah harga saham preferred tersebut. Oke. Kesimpulannya adalah tidak ada sumber dana yang tidak mempunyai biaya modal, maupun itu biaya modal sendiri maupun melalui modal pinjaman bank. Meskipun menggunakan uang sendiri, hal ini karena modal sendiri mempunyai opportunity cost, artinya dana tersebut dapat dipergunakan untuk kegiatan investasi yang lain. Bukan hanya digunakan pada perusahaan kita. Jadi modal sendiri itu akan menimbulkan biaya. Kenapa biayanya timbul? Karena ada opportunity cost. Jadi ada biaya negosiasi kita dengan investor untuk memberikan dividen, ada juga biaya yang timbul ketika kita menginvestasi karena tidak untuk menggunakan operasi perusahaan, tentu juga akan menimbulkan biaya tersendiri. Dalam penentuan biaya modal perlu dipertimbangkan pula resiko yang ditanggung oleh pemilik dana. Ini sudah jelas ya. Jadi kalau setiap kita melakukan investasi, setiap kita mengambil satu keputusan, tentu setiap keputusan yang kita ambil tentu adanya resiko. Risiko ini bisa risiko bersifat modal, dana, maupun risiko bersifat non material. Ya, dari sudut pandang pemilik dana atau investor, risiko yang mereka tanggung akan lebih besar bila menyerahkan dana dalam bentuk modal sendiri dibandingkan dalam bentuk utang. Kenapa? Karena keuntungan yang akan dinikmati lebih tidak pasti dibandingkan dengan kalau menyerahkan dalam bentuk utang. Jadi hal ini dilakukan karena hutang itu ada bunga. Mau proyek itu jalan ataupun tidak jalan, mau proyek itu rugi ataupun laba, bunga bank tetap harus dibayar. Sementara dengan modal sendiri tentunya harus mengikuti yang namanya laporan dari laba rugi perusahaan. Kalau memang perusahaan itu menghasilkan satu laba, maka ada pembagian dividen. Bila mana perusahaan itu mengalami kerugian atas proyek yang mereka investasikan, tentunya tidak ada dividen, maka tidak ada benefit yang mereka dapatkan. Mereka ini dalam arti kata investor dapatkan. Kemudian bila perusahaan bangkrut, maka yang diutamakan itu adalah yang memberikan pinjaman. Jadi pinjaman akan terlebih dahulu dilunaskan. Sementara pemilik perusahaan itu terakhir. Ya, jadi ketika perusahaan bangkrut ternyata risikonya besar, perusahaan kita mengalami pilot, kita tidak bisa melakukan bisnis lagi, maka hal pertama yang harus dilakukan aset yang ada itu untuk pembayaran hutang secara keseluruhan. Dan pemilik modal itu terakhir. Jika habis ya pemilik modal tidak ada apa-apa. Inilah resiko-resiko yang
dihadapi oleh investor jika suatu proyek ingin suatu atau mereka mengambil suatu keputusan investasi, mereka menggunakan modal sendiri. Nah, seperti saya bilang tadi, ada dua cara dalam menghitung interaksi keputusan investasi dengan keputusan pendanaan. Baik menggunakan biaya modal sendiri maupun menggunakan modal dari pinjaman. Bila suatu investasi akan dibiayai dari berbagai sumber dana, dan masing-masing sumber dana mempunyai biaya berbeda, perlu kita hitungkan rata-ratanya. Nah, jadi kita tentunya biaya modal sendiri dengan biaya modal pinjaman bank itu kan berbeda biayanya. Nah, tapi supaya kita mempunyai satu titik standar patokan di dalam menghitung proyek, kita carilah yang namanya rata-rata. Rata-rata dari biaya modal investasi dan biaya modal dari pendanaan. WAS merupakan metode untuk menghitung rata-rata tersebut, di mana tingkat keuntungan yang layak dalam perhitungan NPV itu kalau perhitungan IRR. Jika hasilnya positif atau IRR-nya lebih besar dari WAS, maka investasi tersebut dinilai menguntungkan. Jika internal rate-nya internal rate return-nya itu lebih besar dari rata-rata biaya modal rata-rata berbobot dari biaya modalnya keputusan investasi dan pendanaan, IRR lebih besar, maka proyek tersebut bisa diambil. Oke, contohnya seperti ini. Contoh perhitungannya, suatu proyek akan didanai dengan komposisi 3 komposisi sumber dana. Pertama, saham baru itu posisi 40%, laba ditahan itu 30%, hutang itu 30%. Nah, ini konsepnya di mana di 3 sumber dana ini menimbulkan biaya. Nah, biaya pertama itu biaya laba yang ditahan atau biaya modal sendiri ditaksir biaya kurang lebih 15%, biaya emisi saham baru itu 3%, biaya utang sebelum pajak itu 12%, dan biaya pajak penghasilan itu 25%. Penyelesaiannya seperti ini. Hitunglah biaya modal dari masing-masing sumber pendanaan. Maka kita hitung dulu biaya sahamnya. Biaya saham itu adalah 40%. Komposisinya itu 40%, biayanya adalah 15%. 15% kita bagi dengan biaya emisi saham baru 3%. 3% itu 0,97. Maksudnya adalah kita kurangi dulu, berarti dari 100% kita kurangi 3%. Berarti biayanya kita keluarkan, kita hitung biaya saham barunya, berarti 15% dibagi 0,97, hasilnya 15%. Jadi biaya emisi saham baru 3% itu, ya 3% di 100%-nya, kita kurangkan 3%, dapatlah 0,97. Oke, kita harus keluarkan itu dulu yang 3% tersebut, maka kita dapatlah hitungan biaya saham baru tersebut. Kemudian bagaimana kita biaya dengan melakukan pinjaman. Nah, melakukan pinjaman tentunya akan berhubungan dengan pajak. Nah, jadi kalau berhubungan dengan pajak, kita harus hitung berapa biaya utang sebelum pajaknya. Biaya utang sebelum pajaknya adalah 12%. Kita kalikan 1 nih, anggap pajaknya itu 1, kita kurang 0,25%, 0,25 artinya itu 25%, maka kita kalikan 12% dikali 0,75 sama dengan 9%. Nah, setelah kita dapat biayanya, baik itu dari saham, biaya modal sendiri maupun dari utang, maka kita kalikan dengan komposisinya. Komposisinya adalah seperti ini, 40% kita kalikan dengan 15,5, ini biaya saham barunya itu, maka hasil UAS-nya atau rata-ratanya adalah 6,20%. Kemudian laba ditahan sudah jelas ininya biayanya 15%, di 30 kita kalikan dengan 15% itu 4,5%. Utang 30% kita kalikan dengan 9% yang sudah kita hitung. Biaya utang setelah pajaknya 9%, maka dapatlah 2,7%. Maka rata-rata tertimbang ini kita totalkan, kita jumlahkan
menjadi 13,4%. Jadi jika proyek tersebut dinilai menguntungkan, maka IRR-nya atau internal return-nya itu harus lebih besar dari 13,4%. Maka proyek itu menguntungkan dan bisa kita ambil. Nah, ini cara menghitung garis besarnya dalam menggunakan metode WATCH atau penggunaan biaya modal rata-rata berbobot atau tertimbang. Oke. Kesalahan yang sering dilakukan oleh pihak manajemen terkadang seperti ini. Misalkan proyek sedang dianalisis diperkirakan memberikan IRR 12%, maka proyek nilai tidak menguntungkan. Kenapa tidak menguntungkan? Karena manajemen tidak menghitung atau menilai dengan menggunakan metode WATCH. Nah, kalau kita hitung misalnya ya, dana itu proyek itu didanai oleh 70% utang dan 30% laba. Nah, jadi perhitungannya adalah 70% itu 70% kita kali 9% dari biaya tadi, biaya dana sendiri. Kita tambah dengan 30%, ini ya 0,3-nya 30% itu dana utang. Ya, kita kali dengan 15% biayanya utang. Nah, jadi ini kita tambah dengan ini, total biaya itu 10,8%. Nah, tadi kesimpulannya, jika keuntungan yang diharapkan itu IR-nya itu 12%, maka IR lebih besar dibandingkan WATCH, maka proyek itu menguntungkan. Nah, di sini kita bisa lihat kata-kata pihak manajemen itu tidak melihat faktor-faktor cara berhitung komposisi. Mereka mengambil garis lurus saja. Jadi mereka patokin aja, ini biayanya secara keseluruhan tidak dihitung secara detail, dapat sekian sehingga melebihi dari IRR-nya. Padahal itu menguntungkan karena kita menggunakan dua komposisi modal yang berbeda. Karena ada situ ada modal dari hutang dan ada modal dari sendiri. Nah, jadi apakah menguntungkan? Ya tentu menguntungkan. Ini kesalahan-kesalahan manajemen atau manajer keuangan itu dalam mengasumsikan bahwa biaya modal sendiri konstan meskipun proyek akan dibiayai dengan proporsi dana lebih banyak dari utang. Nah, tentu kalau misalnya kita menggunakan modal dana dari utang lebih besar dominan ya, itu tentunya mempengaruhi nilai investasi kita. Nah, karena lebih besar. Karena kan kalau kita menggunakan modal sendiri ya kita bisa lihat itu 15%. 15% biayanya. Itu ya memang lebih besar dari IR yang udah ditentukan 12%. Maka tidak kita bisa ambil, tapi kita harus tahu bahwasanya sumber dana untuk mengambil proyek ini adalah tidak serta-merta melalui modal sendiri. Di situ juga ada modal dari pinjaman. Di mana modal dari pinjaman itu biayanya adalah 9%. Nah, jadi harus kita cek rata-ratanya. Kemudian hal-hal yang seringnya yang biasa manajer keuangan itu sering melakukan suatu kesalahan, mereka tidak detail dalam menghitung biaya-biaya. Kemungkinan juga digunakan struktur modal di rencana pendanaan proyek, seharusnya dipergunakan adalah struktur modal yang optimal, sehingga mungkin saja proporsi pendanaan yang dipergunakan untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang berbeda dengan proporsi pendanaan yang akan dipergunakan untuk proyek yang dianalisis. Nah, jadi untuk menghitung rata-rata pendanaan itu kita cari yang paling dominan, yang paling besar apa? Untuk dalam proyek ini dana mana yang paling besar? Apakah dana bersumber dari pinjaman atau dari modal sendiri? Nah, itu yang kita analisis dulu. Yang kemudian biaya modal sendiri, proyek tersebut mungkin saja berbeda dengan biaya modal sendiri dari perusahaan saat ini. Apabila proyek yang dianalisis merupakan bisnis yang berbeda dengan bisnis yang saat dijalankan oleh perusahaan. Ya tentunya kita dalam menganalisis suatu biaya modal dalam pengambil suatu investasi, kita juga ada faktor-faktor risiko. Karena setiap proyek yang kita ambil, setiap investasi yang kita ambil risikonya berbeda. Maka dari itu kita harus mengacu kepada risiko proyek yang sejenis referensinya dengan
bisnis yang sama kita ambil gitu loh, sama proyeknya. Jangan misalnya kita contoh seperti ini, kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti. Nah, properti lalu kita mengekspansi bisnis ke bidang dagang makanan. Justru kita tidak bisa melihat risiko proyek itu dengan kacamata melihat bisnis yang berjalan kita itu properti. Tentu harus kita sesuaikan dengan bisnisnya perdagangan, karena risiko perusahaan dagang lebih besar dibandingkan risiko dari perusahaan properti. Karena properti itu sifatnya berdagang yang tidak ada expirednya, sementara kita ingin buka bisnis yang makanan dan minuman yang expirednya lebih cepat. Nah, tentu ini perlu kita nilai, menghitung rata-rata yang berbeda, karena kita harus sesuaikan dengan bisnisnya apa dulu, baru kita bisa hitung risikonya, kita bisa hitung biaya-biayanya. Nah, jadi jangan kita hajar plok saja karena kita biasa hitung dengan bermain di dalam bisnis properti, lalu kita berekspansi ke bisnis makanan, tapi cara perhitungan kita, mindset kita kepada mindset bisnis properti ini tidak bisa. Maka kita butuh referensi-referensi dari perusahaan-perusahaan lain, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bisnis tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan satu acuan, satu standar bagaimana menilai satu risiko dari bisnis di makanan dan minuman tersebut. Oke. Jadi kesimpulannya pendanaan yang efisien akan terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Struktur modal yang optimal ditentukan oleh beberapa indikator, diantaranya adalah biaya modal. Menurut Martono dan Harjito, struktur modal yang optimal dapat diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan biaya modal secara keseluruhan ataupun biaya modal rata-rata sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan. Penentuan komposisi pembelanjaan perusahaan yang tepat akan membentuk struktur modal yang optimal sehingga dapat meminimumkan biaya modal dan memaksimumkan nilai perusahaan. Perusahaan yang dalam keadaan apapun jangan sampai jumlah hutangnya lebih besar dibandingkan modalnya sendiri. Atau lebih besar dari 50%, sehingga modal yang dijamin atau yang dijamin untuk utang tidak lebih besar dari modal yang menjadi jaminan modal itu sendiri. Menurut Sartono, struktur modal optimal terjadi pada saat nilai perusahaan maksimal atau struktur modal yang mengakibatkan biaya rata-rata tertimbang menurun. Jadi semakin kecil biaya rata-rata, maka struktur modalnya akan semakin optimal. Nah, jadi struktur modal yang kita ambil, yang kita putuskan atau untuk investasi harus dapat memaksimumkan nilai perusahaan. Itu adalah kunci dari pelajaran dari manajemen keuangan, itu mensejahterakan para investor dengan memaksimalkan nilai perusahaannya bagi perusahaan yang sudah go public. Perhitungan dalam menghitung interaksi keputusan pendanaan dan keputusan investasi, selain tadi menghitung dengan menggunakan metode watch atau rata-rata, kita juga ada yang metode adjusted net present value. Itu metode untuk menganalisis atau menilai suatu proyek apabila dibiayai seluruhnya oleh modal sendiri. Nah, jadi kita bisa menghitung nilai berapa nilai uang secara 100% jika proyek kita ambil NPV-nya, lalu kita tambah dengan present value dalam keputusan pendanaan itu. Berapa, lalu dapatlah pedoman di cash roll analisisnya adalah proyek dapat terima bila APV-nya positif. Jika APV-nya positif dari present value, maka proyek tersebut boleh kita ambil. Ini adalah cara lain untuk menghitung keputusan dari menggunakan modal sendiri. Cara perhitungan seperti ini. Suatu proyek mempunyai usia ekonomi yang tidak
terhingga. Jadi kita tidak tahu proyek ini kapan selesainya. Dengan tarif pajaknya 25%, kas masuk bersih dari operasi pada satu tahun diharapkan 3 miliar dan diharapkan meningkat terus per tahun sebesar 10% selamanya. Apabila proyek dibiayai dengan 100% modal sendiri, R-nya atau rate-nya atau taksiran dari bunganya itu 18%, maka investasi yang diperlukan senilai 40 miliar pada tahun 0. Dari informasi tersebut dapat dihitunglah cash base NPV sebagai berikut. Nah, kita hitung dulu base cash NPV itu ya 3 miliar dibagi 0,18 itu adalah 18% dikurangi 10%. Ini yang kita taksir rate-nya, investasi kita 80%, terus yang diharapkan meningkat terus per tahun itu 10%, maka 18 kurang 10 jadi 8%, 3 dikali 8% dikurangi 40 miliar, maka minuslah 2,5 miliar. Ini berarti bahwa apabila proyek tersebut dibiayai 100% dengan modal sendiri, akan dinilai tidak menguntungkan. Karena minus 2,5 miliar. Bila proyek dibiayai dengan utang sebesar 16 miliar dengan KJ itu bunganya 15%, present value menggunakan utang itu T ini adalah tingkat suku bunganya atau tingkat suku bunga yang pajaknya dikali dengan B-nya adalah nilai utang, itu 0, atau 25% kali 16 miliar, maka hasilnya adalah 4 miliar. Dikarenanya AVV adalah minus 2,5 miliar tambah 4 miliar, maka hasilnya positif 1, miliar. Nah, jadi intinya kalau kita menggunakan modal sendiri itu tidak secara keseluruhan, kita juga menggunakan utang sebanyak 16 miliar, maka itu hasilnya akan menjadi positif. Jadi memungkinkan dipergunakan utang sebanyak 16 miliar, maka proyek tersebut bisa dinilai menguntungkan. Jadi ada perhitungan-perhitungan dari adjustment present value ini. Jadi kita menilai dari nilai mata uang atau nilai uang kita pada saat itu dengan menghitung suku bunga sekarang. Jadi kalau kita menggunakan modal sendiri, itu merugikan atau minus 2, miliar, tapi kalau kita bagikan dia dalam mengambil suatu proyek tersebut dengan sumber dana yang berbeda, sumber modal yang berbeda, maka itu akan menguntungkan sebanyak 1,5 miliar. Di sini bisa sahabat tutor semua melihat bagaimana caranya, bagaimana cara menghitungnya, bisa bagaimana juga sahabat tutor memensetkan cara-cara dalam mengambil suatu perusahaan investasi. Di sini sahabat tutor bisa lihat, bisa juga kita menggunakan tabel. Untuk proyek mempunyai usia ekonomis terbatas, tadi itu tidak terbatas ya sahabat tutor, ia punya ekonominya terbatas, anggap situ usianya 3 tahun, menggunakan utang 300 juta, diangsur selama 3 tahun dengan angsuran pokok pinjaman yang sama, bunga yang dibayar 12% per tahun, tarif pajaknya 30%, maka besar present value penghematan pajak selama 3 tahun dapat dihitung sebagai berikut. Pertama, utangnya adalah 30%, bunganya yang 12% itu 36 juta, anggaplah segitu 36 juta, penghematan pajaknya itu sebesar 10,8, maka present penghematannya adalah 9,64. Tahun kedua tentu utangnya akan menurun, bunganya juga menurun, penghematan pajak semakin lama semakin menurun, sehingga kita mendapat present penghematan pajaknya sebanyak 19,28. Keterangannya, penghematan pajaknya 0,30. 0,30 ada 30% dikali bunga. 30% dikali 36 juta ini dia, maka hasilnya adalah 10,8. Present value penghematan pajak tahun pertama yaitu 10,8 kita bagi dengan 1 ditambah 0,12 sama dengan 9,64. Ini cara perhitungan pajaknya. Jadi 10,8 ya, 10,8 kita bagi dengan 1 ditambah dengan 12%. Ini adalah bunga selama pinjaman per tahunnya, maka hasilnya 9,64. Sahabat tutor bisa melihat dan membaca materi inisiasi kita tentang contoh dari perhitungan adjusted net present value. Ada misalkan gitu, sahabat tutor bisa lihat juga
Kalau kita menggunakan contoh lainnya, misalkan cash basisnya sudah diketahui 20 juta, maka PV Freight tersebut adalah 20 juta ditambah 19,8, maka jadi 39,28 juta. Bila kredit yang digunakan untuk membiayai proyek merupakan kredit dengan suku bunga murah atau subsidi, maka perhitungan dampak dari sampingan dari keputusan pendanaan akan berbeda. Jika ada kita dapat subsidi, maka akan lebih murah kembali. Misal perusahaan memperoleh fasilitas kredit rumah, misalnya rumah murah dengan suku bunga 8% subsidi. Apabila pola pengambilan kreditnya seperti pada tabel sebelumnya, maka pembayaran bunga pokok pinjaman ada seperti berikut: angsuran pokok 100 juta, bunga 24 juta, total pembayaran 124 juta. Total semakin lama kita dapat semakin menurunnya bunganya. Dengan angsuran sebesar 4 juta, di tahun pertama 116 juta, di tahun kedua 108 juta, di tahun ke perusahaan memperoleh kredit 300 juta. Bila bunga kredit yang umumnya itu 12%, maka berapa sih present value pembayaran kredit tersebut? Present value-nya adalah 124 dibagi 1 tambah 62, itu juga 116 tambah 122, total semua 280 juta. Jadi present value yang kita bayar hanya 280 juta. Sedangkan kita pinjaman 300 juta, ada penghematan sebanyak 20 juta. Jadi angka ini akan menambah base case NPV kita. Jadi bisa sahabat tutor lihat sendiri NPV kredit kita. Begitu juga dengan penghematan pajaknya, kita bisa lihat pajak cara perhitungan NPV-nya di 20 ditambah 20 juta ditambah 19,6, maka hasilnya 50. Aset present value-nya 59 juta. Di samping itu kita bisa lihat di sini utang awalnya kita 300 juta, 200 juta, 300 juta, bunganya 36 juta, penghematan pajak 10 juta, ini tabel 33 ini, kita bisa lihat totalnya dari penghematan pajak kita 19,06, maka kita bisa menggunakan NPV-nya yang tadi itu 20 juta, sebelumnya ya yang 20 juta ini, NPV-nya 20 juta, kita tambah lagi dengan 20 juta, tambah 9,06. Yang pertama 19,6. Sini sahabat tutor bisa lihat sendiri, maka totalnya 59 juta. Proyek menjadi makin menarik apabila kredit tersebut disubsidi. Oke, karena ketika subsidi bunga bank itu ada yang ditanggung oleh pemerintah. Penaksiran arus kas pada saat proyek dibiayai dengan utang ya, sahabat tutor. Biaya utang, penaksiran kasnya itu ada namanya kas operasi dan biaya modal rata-rata berbuat. Kesalahannya sering dijumpai sewaktu menaksirkan arus kas operasi pada saat akan dipergunakan biaya modal rata-rata sebagai cut off rate dalam perhitungan IR atau MPP. Kesalahan tersebut terjadi sewaktu dipergunakan cara menaksir arus kas operasi atau operating cash flow-nya dengan cara operating cash flow atau proses itu laba setelah pajak ditambah penyusutan. Nah, ini perhitungannya jika kita menggunakan operating cash flow. Ini jika tidak ada terminal cash inflow-nya sahabat tutor. Tapi kalau ada terminal cash inflow maka akan ditambah lagi dengan terminal cash inflow, penyusutan tidak diperlukan. Cara tersebut hanya benar apabila kita mengasumsikan bahwa proyek akan dibiayai dengan 100% modal sendiri. Ini ketika kita menggunakan modal sendiri. Dengan kata lain, dalam perhitungan laba setelah pajak, tidak dikurangi terlebih dahulu dengan pembayaran bunga. Apabila kita mengurangi terlebih dahulu dengan pembayaran bunga karena proyek dibiayai sebagian dari utang, maka akan terjadi perhitungan ganda. Jadi ada nanti laba setelah pajak, ada laba setelah pajak sebelum kita bayar bunga, ada laba setelah pajak setelah kita bayar bunga. Karena kenapa? Karena pajaknya akan dihitung double. Jadi karena di bunga itu juga kita akan dibebankan pajak, sehingga kita harus menghitungnya itu sebelum dikurangi pajak. Apabila kita mengurangi terlebih dahulu, maka itu kita akan double pajak yang kita hitungkan. Oke, jadi ini penaksirannya berbeda karena kalau kita menggunakan modal sendiri itu tentu tidak ada berhubungan dengan pihak bank, itu bisa kita hitung langsung menggunakan laba setelah pajak. Tapi jika kita menggunakan modal dari pinjaman, maka perlu kita hitung secara detail pajaknya jangan sampai berganda. Jadi pajak sudah include, pajak setelah pajak ini itu pajak bunga itu juga sudah masuk di situ gitu.
dia jadi biaya. Itu betul bersih pajak setelah pajak. Laba setelah pajak itu betul bersih. Baik itu pajak dari operasional itu sendiri maupun pajak dari pinjaman. Misalkan suatu proyek, ini contohnya, misalkan seorang mempunyai umur rekening 1 tahun, aktiva tetap yang diperlukan 10 juta, modal kerjanya 5 juta, karena usia proyek hanya 1 tahun, maka penyusutan dalam tahun tersebut sebesar 10 juta diasumsikan tidak ada nilai sisa atau nilai residunya kosong. Modal kerja akan kembali sebagai terminal cash inflow pada akhir tahun. Investasi akan didanai oleh utang sebanyak 10 juta dengan bunga 15% per tahun. Modal sendiri 5 juta, yaitu dengan KI-nya itu 20% dan tarif pajaknya 25%. Perhitungan seperti ini. Kita ada penjualan kita 30 juta, sini ada biaya-biaya pembelian kita tunai 19, penyusutan maka kita kurangi, total 26 juta, kurangi, maka laba operasinya 3,5. Kita kurangi dengan bunga pinjaman, maka ada laba sebelum pajak 2, terus kita kurangi pajak, maka laba setelah pajak 1,5. Biaya modal tertimbang dihitung sebagai berikut, yaitu 5 dibagi 15 kali 0,20. Ya, ditambah 10 bagi 15 bagi 0,15. Nah, ini bisa kita lihat dari 5 itu modal sendiri yang 5 juta ya, sahabat tutor. Dibagi 15 itu rate-nya. Ya, 15% dan biayanya. Kalau misalnya pinjamannya itu sebanyak 20%, kalau misalnya modal kerjanya menggunakan 10 juta, kalau kita mau pinjaman, modal biayanya itu 15%. Kalau kita menggunakan modal sendiri itu ada biayanya 20%. Jadi kita bisa hitung, sahabat tutor bisa lihat sendiri cara menghitungnya. Saya tidak akan membahas lagi. Jika hasilnya dari NPV-nya dari penghitungan ini negatif, maka proyek itu kita tolak karena proyek itu merugikan. Oke, sahabat bisa baca sendiri biaya modal tertimbang ini, cara perhitungannya di slide ini. Ini juga sama, sahabat tutor bisa baca sendiri. Penafsiran arus kas proyek bila dibayar dengan utang ataupun mix, ada utang dan biaya modal, tentunya biayanya berbeda. Kita baca sendiri, sahabat tutor. Oke, demikianlah sahabat tutor sesi ketujuh ini dalam mata kuliah manajemen keuangan, di mana kita di sini mempelajari tentang interaksi keputusan investasi dengan keputusan pendanaan. Bagaimana kita mengkaitkan keduanya, bagaimana kita membuat struktur modal ini yang menimbulkan biaya seperti apa. Itu kita sudah pelajari, alhamdulillah sekali sahabat tutor. Kita sudah selesai dalam materi sesi ketujuh ini. Namun di sini di sesi ketujuh ini kita jangan lupa bahwasanya kita sini ada namanya diskusi, di mana penilaian untuk sahabat tutor, pemahaman sahabat tutor atas pembelajaran yang sudah kita belajari bersama, yang sudah sahabat tutor ketahui. Di sini sahabat tutor harus menjawab dengan menggunakan bahasa sendiri. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan originalitas jawaban itu sangat penting dalam penilaian saya. Walaupun sumbernya sama, walaupun sahabat tutor mengutip suatu pendapat para ahli, tapi usahakan dirubah dengan menggunakan bahasa sendiri. Oke, di sini kita akan membahas apa yang Anda ketahui tentang biaya modal dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi biaya modal. Jadi saya berikan kisi-kisinya, itu sahabat tutor sudah saya jelaskan ya sahabat tutor ya. Aspek-aspeknya seperti apa, biaya modal itu apa, definisinya apa, konsepnya apa. Saya sudah jelaskan di video saya sudah jelaskan di pertama saat saya menjelaskan tentang biaya modal ini, interaksi keputusan investasi ini. Jadi sahabat tutor bisa mendengarkan apa yang saya bicarakan tadi. Sahabat tutor bisa baca juga di slide kedua. Terus faktor-faktornya itu ada faktor yang dikendalikan, ada faktor yang tidak bisa dikendalikan. Ini tinggal sahabat tutor kembangkan dengan menggunakan bahasa sahabat tutor. Kalau bisa sahabat tutor tambahkan lagi
tapi dengan cara tidak mengurangi yang sudah ada di materi inisiasi. Ditambahkan boleh, bukan berarti menghapuskan yang ada di materi inisiasi. Oke, sahabat tutor ya, sampai sini paham? Karena ini merupakan pemahaman, karena ini merupakan materi utama kita, jadi tidak boleh dihapus ataupun diganti dengan sahabat tutor dapat di materi di luar dari materi inisiasi dari UT. Jadi boleh ini menjadikan faktor utama, lalu sahabat tutor mendapat lagi materi dari UT, dari di luar UT sebagai penambah. Jadi materi UT adalah merupakan referensi utama di dalam menjawab pertanyaan diskusi ini. Oke, sahabat tutor semua, dan jangan lupa juga sahabat tutor juga membuat tugas, karena di sesi ketujuh ini juga kita ada tugas ketiga, tugas terakhir. Saya harap sahabat tutor semuanya mengerjakan tugas ini, karena ini adalah penilaian tugas terakhir sahabat tutor. Dan juga jangan lupa sahabat tutor mengisi kuesioner yang sudah disediakan oleh UT untuk penilaian kita kepada para tutor agar lebih baik lagi dan lebih beri semangat lagi kita para tutor untuk mengedukasi para sahabat tutor semuanya. Terima kasih sahabat tutor atas perhatiannya. Saya harap sahabat tutor paham tentang konsep dari manajemen keuangan secara keseluruhan dan paham konsep dari materi, baik itu materi pertama sampai ketujuh, terutama di materi ketujuh ini mengenai tentang interaksi keputusan investasi dan keputusan pendanaan, bagaimana kita memutuskan untuk mengambil suatu proyek dengan sumber dana yang berbeda, baik itu sumber dana dari modal sendiri atau dari laba maupun dari pinjaman dari pihak bank. Oke, sahabat tutor adalah calon manajer keuangan. Saya harap sahabat tutor bisa memahami dengan baik, karena saya akui bahwasanya mata kuliah manajemen keuangan bukan mata kuliah yang mudah, karena ini adalah mata kuliah untuk para manajer, mata kuliah untuk para level menengah, di mana di sini kita tidak terstop hanya sekedar mengerjakan perintah, tetapi juga kita memikirkan bagaimana kita memaksimalkan suatu pekerjaan dengan lebih menguntungkan lagi, memaksimalkan nilai perusahaan kita, memaksimalkan dengan berbagai cara, baik itu dengan efektivitas pekerjaan maupun efisiensi biayanya, bagaimana kita memperhitungkan biaya-biaya itu dengan matang sehingga kita memberikan satu proposal yang bagus kepada para investor. Oke, sahabat tutor semuanya, demikianlah materi ketujuh ini saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan Hari Raya Idul Fitri, masih bulan Syawal. Be smart, be kreatif, tetap semangat sahabat tutor. Sampai jumpa kembali. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart, great.